sekitar bulan April 2015. Dalam mimpi ini Nabi Muhammad SAW berbicara padaku melalui suatu perangkat yang mirip dengan sebuah telepon. Dari suaranya, nampaknya beliau sudah sangat tua, kelelahan dan cemas. Beliau berkata, "Qasim, aku telah memanggil banyak orang tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkanku. Sekarang aku sangat lelah dan aku tidak memiliki kekuatan lagi." Aku berkata, "Katakanlah apa yang harus aku lakukan dan aku di sini untuk Anda." Beliau berkata, "Qasim, aku ingin bertemu denganmu. Ada suatu pekerjaan yang sangat penting. Dapatkah kamu datang kepadaku?" Aku berkata, "Mengapa tidak, aku hanya harus membuat pasporku dan mendapatkan visa." Beliau berkata, "Baiklah, tapi tolong lakukan ini dengan cepat." Aku pergi ke agen perjalanan dan mereka berkata bahwa proses pembuatan paspor akan memakan waktu 3-4 bulan. Aku menghubungi kembali Nabi Muhammad SAW dan berkata pada beliau tentang rentang waktu penantiannya. Beliau menjadi sedih dan berkata, "Engkau tetaplah di sana. Aku yang akan datang kepadamu." Aku bersikeras dengan berkata, "Jika Anda dapat menunggu, aku akan datang sendiri. Anda sudah sangat tua dan kelelahan. Dan Anda seharusnya tidak pergi sejauh itu." Beliau berkata, "Tidak anakku, pekerjaan ini sangat penting dan tidak boleh ditunda." Aku pun berkata, "Baiklah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya bagi Anda." Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membuatnya mudah bagi orang tercintaku. Lalu aku pergi ke bandara dan menunggunya. Saat beliau tiba aku menjadi sangat bahagia dan berlari ke arahnya. Beliau juga menjadi bahagia. Dan aku berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membawa Anda kemari dengan selamat." Beliau mengiyakan dan berkata, "Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah penyayang." Aku membawa beliau pulang dengan mobilku. Rumahku tengah disewakan dan listriknya hampir terputus. Beliau masuk, duduk dan berkata, "Tidak ada yang mendengarkanku. Apabila Islamku tetap berada dalam keadaan yang sama, aku takut bahwa ia akan musnah. Semua orang sibuk dalam pekerjaan mereka sendiri dan tidak ada yang mengkhawatirkanku atau Islamku. Aku menginginkan agar engkau berbagi mimpi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan padamu. Dan menyebarkan pesanku kepada mereka. Aku membawa sebuah alat agar engkau bisa berbagi mimpi-mimpimu dan pesanku. Dan juga beritahukan kepada umat muslimin bahwa aku telah mengatakan ini. Tidak peduli seperti apakah Qasim itu, ia adalah bagian dari umatku dan aku tidak membedakan siapapun dari umatku. Dan janganlah kalian terpisah ke dalam kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa Islam tidak akan bangkit dari Pakistan. Menjelang kiamat, Islam pasti akan bangkit dari suatu tempat bagaimanapun juga. Tidak peduli di mana, hal yang baik adalah umat muslimin akan bersatu kembali. Mereka akan mendapatkan kembali status mereka yang hilang dan Islam akan dipandang di dunia dengan hormat. Dan hal itulah yang seharusnya dipedulikan. Jadi apa yang buruk dengan hal tersebut? Aku menjawab bahwa, tidak peduli seberapa keras atau berbahaya pekerjaan ini, aku akan melakukannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar hal ini, kebahagiaan yang begitu besar terpancar dari mata Nabi Muhammad SAW yang berkaca-kaca. Beliau memelukku dan berkata, "Aku percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau tidak akan menolaknya." Beliau menarik sebuah napas panjang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau berkata, "Qasim, ada suatu peta di kotak ini. Di tanah itulah ketika engkau akan membangun kota Islam yang sesungguhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu aku akan memanggilmu untuk datang kepadaku dan kemudian memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya." Aku berkata kepadanya, "Janganlah khawatir, sekarang Anda beristirahatlah. Pekerjaan ini adalah milikku sekarang dan aku akan melakukannya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah." Kemudian beliau mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohonkan kesuksesan dan pertolongan bagiku. Lalu aku pikir hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat menolongku sekarang. Hal ini akan mustahil dilakukan bila tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku berkata bismillah dan mulai melakukan pekerjaanku.
Aku membuka kotak tadi dan ada sebuah perangkat sejenis tablet, selembar peta dan sebuah pesan dari Nabi Muhammad SAW dan juga ada mimpi-mimpiku yang untuk dibagikan kepada orang-orang. Aku pergi menemui tokoh-tokoh besar Muslim dengan pesan ini dan mereka mentertawakanku. Mereka berkata, "Kasim, pergilah dan lakukanlah sesuatu yang lain dan janganlah membuang sia-sia waktu kami." Perlakuan tersebut membuatku tertekan dan aku berkata, "Tidak, aku sudah berjanji kepada Nabi Muhammad SAW bahwa aku akan melakukan pekerjaan ini." Lalu aku membuka peta untuk melihat Khurasan dan sebuah gambar dari suatu kawasan di sebelah timur Khurasan yang mirip dengan Pakistan. Dan ada sebuah catatan yang bertuliskan, "Bila menjelang kiamat engkau akan melihat Islam yang sebenar-benarnya menyebar dari suatu tempat sebelum Khurasan. Maka bergabunglah dengannya meskipun engkau harus merangkak dengan bertelanjang kaki di atas gunung untuk sampai ke sana." Kemudian aku mendapat pesan dari seseorang yang berbicara padaku secara rinci. Tapi dia tidak bisa memahamiku dengan jelas. Aku berkata padanya, "Datanglah ke rumahku, aku akan menunjukkan sebuah peta kepadamu." Dia datang dan dia berkata, "Ya, aku telah membaca di sebuah hadis bahwa itu bukanlah tanah Khurasan tapi itu adalah tanah sebelum Khurasan. Dan apabila itu benar, maka pasukan bendera hitam adalah tentara Pakistan." Lalu aku berkata, "Ya, tentara Pakistan adalah tentara terbaik di dunia karena mereka membunuh teroris satu persatu." Kemudian dia berkata, "Kita harus sampaikan pesan ini kepada tentara Pakistan. Kita harus menyelamatkan benteng terakhir Islam." Aku menyetujuinya dan berkata, "Kita harus melakukannya dengan cepat." Nabi Muhammad SAW juga telah berkata, "Orang yang membaca pesanku seharusnya membagikan pesan tersebut kepada yang lain." Kemudian orang lain bergabung dengan kami, dan kita mulai bekerja dalam bentuk kelompok-kelompok. Dan orang lain menyebarkan mimpi-mimpi tersebut, maka penyebaran pesan sangatlah cepat. Dan kemudian mereka menyebarkannya ke seluruh dunia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian para tokoh besar berkata, "Kami seharusnya percaya kepadamu sebelumnya." Aku berkata kepada mereka, "Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menunjukkan belas kasih dan tidak menolong kita, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini." Mimpi itu berakhir di sana.